Bab 3971, Wabah Berdarah. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Roh Yesuan tidak ragu-ragu, melambaikan tangannya, 3 tetes cairan sumber jahat ini disuntikkan ke alis Zijin Slim, melesat pergi, tidak masuk ke dalamnya, menghilang. Dengan setetes sumber jahat ini, bentuk tubuh Zijin Slim bergetar, dan perubahan dalam tingkat kehidupannya segera mulai diluncurkan dengan kuat, dan intensitasnya masih sangat menakjubkan. Lendir emas adalah seluruh tubuh emas muda, tetapi perutnya memiliki benang emas seperti jaring laba-laba. Lendir emas ungu, seluruh tubuhnya telah menjadi warna emas, garis emas perut, ada garis emas ungu, dan dari garis utama ini, membentang segudang jaring laba-laba emas ungu kecil, menutupi seluruh tubuh. Sekarang, setelah menelan 3 tetes cairan sumber jahat ini, warna emas asli Zijin Slim sebenarnya berubah menjadi emas ungu samar, yang semuanya sama, dan garis emas ungu tebal dari perut ungu berubah. Itu telah menjadi warna emas hijau, dan masih memanjang keluar banyak sutra laba-laba kecil, seperti jaring yang menutupi seluruh tubuh. Boom! Gelombang udara tak kasat mata itu pecah. Dari sudut pandang penampilan, sekarang telah berevolusi dari Zijin Slim menjadi Raja Garis Silai dari King Jin Slim, yang telah diperbaiki sebagai kekuatan, dan itu komprehensif karena 3 tetes sumber jahat. Pendakian besar, sebelum puncak periode pertengahan Kun, sekarang, dalam satu gerakan jatuh ke langkah pertama bintang. Ukurannya bahkan lebih dari 100 kaki. Dengan perubahan seperti itu, bahkan Yesuan terkejut. Setelah sedikit ragu, dia mengeluarkan 10 tetes sumber jahat lagi. Dari seluruh kelompok lendir, dia memilih 10 lendir emas terbesar, masing-masing dengan 1 tetes, dan jatuh ke alisnya. 10 slim emas juga mulai berevolusi dengan cepat. Sumber daya teratas dari cairan sumber jahat terlalu kuat. Mungkin efeknya jauh lebih buruk dari sebelumnya, tetapi dalam 1 atau 2 yang pertama, efeknya benar-benar melawan langit. Dalam garis pandang, garis emas di bawah perut 10 slim emas mengembang dan menyebar tak terlihat, dan seluruh tubuh telah menjadi warna emas, dan kemudian garis emas perut awalnya berada. Di lokasi itu, garis emas ungu muncul. Meskipun kawat emas ungu ini tidak menyebar begitu cepat di garis emas sebelumnya, ia menutupi seluruh tubuhnya, tetapi ia telah memperpanjang potongan benang emas ungu yang tak terhitung jumlahnya, secara bertahap menyebar dan menutupi seluruh tubuh. Membentuk lapisan emas ungu padat seperti pola misterius, dan dalam prosesnya, tubuh 10 slime emas ungu ini terus berkembang. Pada akhirnya, ketika bentuk tubuh mereka ditetapkan sekitar 3 kaki, tubuh itu juga menghembuskan napas yang kuat, dan seperti yang diharapkan Yesuan, mereka semua memasuki ranah Qiankun. Raja emas dari bintang utama bintang, Raja ungu dari 10 kepala Qiankun, ke-11 slim individu ini, yang merupakan perang yang mengerikan, akan menjadi jiwa seluruh kelompok etnis. Hanya keberadaan mereka dapat membuat kekuatan perang bertahun-tahun telah meningkat secara dramatis. Tetapi ini masih belum cukup. Yang Yesuan butuhkan adalah bahwa kultivasi jutaan orang dari seluruh kelompok etnis slim dan bentuk kehidupan mereka semuanya telah meningkat. Hanya dengan cara ini kekuatan zaman dan pertempuran ini dapat disublimasikan. Di masa lalu, gelombang zaman keemasan mewakili selang waktu abadi 10.000 tahun, tetapi setelah waktu ini bentuk kehidupan keseluruhan kelompok etnis melonjak, Yesuan percaya bahwa gelombang tahun keemasan, bahkan jika mencapai kurang dari 5 selang waktu ribuan tahun, 2 atau 3.000 tahun, tetapi masih bisa dilakukan. Gelombang pasang seperti itu, jika ada lebih banyak gelombang, jangan berani mengatakan bahwa pembunuhan raja itu abadi, tetapi itu bukan masalah. Memikirkan hal ini, Yesuan kembali bersemangat, dan tiba-tiba tidak bisa duduk diam, melambaikan tangan secara langsung, mendesak Lady Yin yang tergantung di atas kepala, mendesak kekuatan kaisarnya, mengaduk guntur biru pasang surut, bagian depan kehampaan potongan besar Rezel Lingu di tengah, semuanya terbungkus. Dibagi menjadi 4, 1 tulang dan otak semuanya dituangkan ke dalam 4 pertempuran langit berbintang, masing-masing lama Lingmao yang ditugaskan untuk pertempuran lama, memiliki kanopi besar berdiameter 2000 mil, cukup untuk melawan keempatnya di dalam semua kelompok etnis dari kelompok energi kinetik diserap dan dikembangkan. Setelah melakukan semua ini, Yesuan duduk di kehampaan, tepat di depan 4 perang bintang. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu sampai semua kabut Raiteon yang baru saja ditarik ke medan perang sepenuhnya diserap oleh 4 kelompok energi kinetik di dalamnya. Saat itu, akan ada kejutan baru, dan kemudian datang.
Seluruh tubuh berwarna merah dan berdarah. Kelompok energi kinetik dari perang nyamuk darah adalah kelompok nyamuk dan ork. Secara total, lebih dari 30 juta kepala awalnya menghasilkan nyamuk dan binatang ajaib. Kekuatannya juga cukup besar. Panglima tertinggi adalah Raja Dewa Nyamuk dan Binatang. Di inti nyamuk berdarah, simpul sarang. Meskipun puluhan juta nyamuk dan binatang dalam perang nyamuk darah memiliki tingkat keseluruhan yang lebih tinggi dalam hal kekuatan, nyamuk dan binatang terkuat berdarah, tetapi hanya awal dari dunia ke-13 yang hanya diperbaiki. Selain itu, ada lebih dari 300 nyamuk terkuat, yang telah mencapai level ini. Di awal lapangan, tidak ada nyamuk di alam semesta. Namun, semua nyamuk dan binatang buas lainnya telah diperbaiki ke yang terlemah, dan ada juga perbaikan yang dekat dengan lubang hitam utama ke-8. Dapat dikatakan bahwa jika nyamuk yang tidak ditempatkan dalam perang diperbaiki di lubang hitam, situasi keseluruhan umumnya lebih tinggi. Kekuatan perang nyamuk darah ini, dalam 4 perang bertabur bintang di tangan Yesuan, mungkin akan menjadi kehadiran bagian bawah. Kali ini, dengan masuknya kabut reze hijau-hijau besar ini, untuk puluhan juta nyamuk di nyamuk darah, tidak diragukan lagi merupakan petualangan besar yang datang. Seperti dalam kasus ruang dalam Sen Nongding, kabut asap dari silet tenda bergegas ke pertempuran berdarah, dan puluhan juta nyamuk di ribuan simpul sarang tiba-tiba menjadi gila dan bersemangat. Suara melolong, berjuang dengan gila, menelan dan menyerap. Di antara mereka, Yesuan fokus untuk merawat simpul inti sarang berdarah. Di satu sisi, darah telah mengikutinya sejak lama. Itu adalah salah satu kelompok genus paling awal, tetapi kultivasi hari ini terlalu lemah. Yesuan juga berharap bahwa dia bisa menjadi lebih besar dalam kesempatan ini. Manfaat perbaikan sebanyak mungkin untuk menerobos. Di sisi lain, sebagai penguasa perang nyamuk berdarah, semakin kuat perbaikan berdarah, semakin besar kekuatan perang bintang ini. Faktanya, nyamuk berdarah dan darah kaisar tidak mengecewakan Yesuan. Dia juga meluncurkan penyerapan gila untuk pertama kalinya. Harus dikatakan bahwa evolusi bentuk kehidupan binatang buas ini memiliki efek horor yang mengejutkan. Perbaikan berdarah mayat Dewa Raja Nyamuk telah mencapai tahap akhir domain. Pada saat ini, dengan sejumlah besar kabut laser, dia diserap ke dalam tubuh. Hanya dalam beberapa napas, dia menerobos awal domain. Diterima di alam semesta, tapi ini baru permulaan. Dalam perhatian dekat Yesuan, setelah terobosan berdarah ke Zhou Guang, perbaikan masih tumbuh dengan cepat, mendaki sepanjang jalan. Zhou Guang Jiuji, Qian Kun, urutan pertama. Akhirnya, ketika saya tiba di langkah ke-9 Qian Kun, saya akhirnya berhenti meskipun sifat berdarah dari binatang nyamuk itu hanya kekuatan kalajengking. Itu hanya diselesaikan dalam kesempurnaan agung 9 langkah Qian Kun, dan tidak mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke wilayah bintang dalam satu gerakan, tetapi Yesuan tidak kecewa. Karena puluhan juta nyamuk dan binatang buas dalam populasi nyamuk-nyamuk berdarah ini, tingkat kekuatan keseluruhan masih sangat mengesankan. Selain itu, selain berdarah, kali ini, di antara hampir 40 juta nyamuk raksasa, ada lebih dari 1/100 dari jumlah total nyamuk dan binatang buas di dunia ke-13. Kiri dan kanan, juga memasuki wilayah Qian Kun, meskipun itu hanya orde kedua, itu termasuk tahap awal dari situasi ini, tetapi jumlah kemenangannya besar, dan kekuatan perang nyamuk darah juga merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Tentu saja, bobotnya sebenarnya adalah puluhan juta nyamuk dan binatang buas lainnya. Mereka semua telah mengangkat ranah yang besar. Sekarang, dalam pertempuran berdarah nyamuk berdarah ini, di antara puluhan juta nyamuk, mereka belum ditemukan. Satu telah diperbaiki sebagai kekuatan di bawah lubang hitam. Setelah bersemangat, kekuatan perang nyamuk darah dapat ditampilkan jauh melampaui yang sebelumnya, dan itu pasti akan membuat Yesuan terkejut. Pertempuran hampa. Kelompok energi kinetik dalam perang Void adalah pasukan hampa, dengan total lebih dari 30 juta kepala. Seperti nyamuk dan hewan dalam nyamuk darah, kultivasi umumnya lebih tinggi. Lagi pula, dalam malapetaka lubang hitam kehidupan, yang hampir dibersihkan oleh makhluk surgawi, kekosongan yang terpotong lemah dari kekosongan dinasti pada dasarnya semuanya jatuh. Semua yang selamat adalah keberadaan yang kuat, dan dibawa pergi oleh orang-orang Tianji. Setelah diselamatkan oleh Yesuan, mereka memasuki perang Void. Duduk di simpul sarang lebah inti, dua pembuluh darah telah berevolusi menjadi raja pasukan bintang 8,
dan kekuatannya sekarang telah mencapai awal domain, dan semuanya adalah kesempurnaan besar tingkat ke-9 dari awal domain. Setelah sejumlah besar kabut Lei Zeling mengalir ke ribuan simpul sarang lebah perang Void, lebih dari 30 juta prajurit Void ini segera meluncurkan penyerapan gila-gilaan, dan dalam prosesnya, dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Kekuatan, meningkatkan evolusi tingkat kehidupan. Setelah perhatian Yesuan ditarik dari perang nyamuk berdarah, pertama kali ia memilih perang Void, dan mengunci Wang Chao bintang 8 pemula 2 bidang di simpul sarang lebah inti. Pada awalnya, 9 bintang pertama yang ditemui Yesuan ketika ia memasuki lubang hitam kehidupan, kekuatan perbaikan tidak mencapai awal domain. Saat ini, 2 Raja Bintang 8 telah diperbaiki dan kekuatannya telah mencapai domain awal dunia, tetapi masih belum berevolusi menjadi Kaisar Jiuxing. Sebenarnya, ada alasannya. 8 bintang dan 9 bintang adalah perbedaan dalam tingkat evolusi darah, dan tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Kedua raja ini, dalam kultivasi kekuatan, telah melampaui Kaisar asli, tetapi evolusi darah, tetapi masih belum cukup, jadi, masih hanya Raja Bintang 8. Tetapi akumulasi dalam tubuh mereka sangat kaya, dan utangnya hanyalah sebuah kesempatan. Hari ini, kesempatan ini akhirnya tiba. Dengan sejumlah besar Leais Lingwu membanjiri ribuan simpul sarang perang Void, semua Void Scoop semuanya diserap dengan gila-gilaan. Di antara mereka, Raja Bintang 8 dari 2 bidang sangat mencolok di atas tubuh mereka, pusaran kecil yang dibentuk oleh kabut Lei Zeling telah terbentuk. Dengan penyerapan sejumlah besar kabut Lei Zeling, kekuatan 2 sendok Raja Bintang 8 ini dengan cepat naik, dan segera melampaui awal domain dan memasuki negara bagian ke-14. Namun, itu tidak berhenti di situ. Itu terus berlanjut. Setelah hanya 10 menit yang singkat, ia naik ke kesempurnaan agung tingkat 9 Zhou Guangjing. Kemudian itu adalah terobosan dalam satu gerakan dan akhirnya memasuki dunia ke-15. Sendok Raja Bintang 8 dari tingkat kekuatan lahir. Dalam prosesnya, seringai ke-9 mulai muncul di bagian belakang 2 sendok Raja Bintang 8. Melihat adegan ini, bahkan Yesuan sedikit bersemangat, karena itu mewakili 2 sendok Raja Bintang 8. Darah para prajurit juga berkembang pesat. Jika tidak ada kecelakaan, kali ini, mereka sangat mungkin untuk menerobos belenggu berdarah dalam satu gerakan, dari sendok Raja Bintang 8 saat ini, ke wilayah Kaisar Bintang 9. Dalam perhatian dekat dari napas pendek Yesuan, 10 menit kemudian, di belakang 2 sendok Raja Bintang 8, wajah muram ke-9 akhirnya terbentuk sepenuhnya. Pada titik ini, pematung Bintang 9 muncul kembali dan itu adalah 2. Pada saat ini, kekuatan kedua pematung Bintang 9 ini juga telah naik ke penyempurnaan besar tingkat ke-9, dan ini telah berakhir dengan tiba-tiba. Setelah beberapa kegembiraan, pengetahuan Yesuan menyapu ribuan simpul sarang di seluruh perang Void, dan terkejut menemukan bahwa selain 2 Raja Bintang 8 ini, mereka berhasil menembus darah dan dipromosikan ke kesempurnaan agung 9 langkah. Selain sendok Bintang 9, masih ada 10 sendok yang awalnya hanya 7 bintang. Untungnya, mereka menembus darah, dan ada juga seringai di bagian belakang sendok, yang melompat menjadi Raja Bintang 8. Dan 10 sendok Raja Bintang 8 baru ini, tubuh memancarkan kekuatan kultivasi, tetapi juga mencapai keadaan ke-15, menjadi kekuatan besar, tetapi itu hanya selangkah di dunia. Selain itu, 30 juta kekosongan lainnya dari seluruh skuadron-skuadron telah ditingkatkan, dan ini berarti bahwa jika Yesuan sekarang menggunakan perang Void, kekuatan tampilannya akan jauh melampaui masa lalu. Akhirnya, mata Yesuan menyapu ke jiwa perang. Dalam 4 perang bintang di tangan Yesuan, jika zaman keemasan Laha adalah pemimpin yang memang pantas, maka jiwa-jiwa hampir bisa menjadi yang kedua. Namun, dibandingkan dengan 3 perang bintang lainnya, Lama memiliki keistimewaan yang unik, karena tidak ada yang namanya raja atau komandan di antara jiwa dan binatang buas. Duduk di simpul sarang inti jiwa domain Lahu, itu adalah kristal dewa. Binatang buas jiwa adalah tubuh kehidupan energi spiritual, yang terkait dengan darah jiwa. Darah jiwa adalah yang kuno dan tertinggi. Orang ini misterius dan aneh. Dalam pertempuran dunia kuno, itu bukanlah bayi tanpa kepala. Kam itu bukan milik Kam Tiandao Qingyan. Yesuan melihatnya dalam gambar warisan Hao Tiangong. Hantu dan kesedihan berjongkok di bawah bayang-bayang bintang yang ditinggalkan,
mengintip secara diam-diam ke seluruh langit berbintang kuno, medan perang. Pasti ada konspirasi dalam hal ini, dan mungkin binatang suci yang tak terhitung jumlahnya di bintang dan jiwa gunung hitam terkait dengan ini. Namun semuanya baik-baik saja, ketika jiwa dewa penyihir itu hidup keluar dari dunia kedua, berubah menjadi sudut jiwa dewa, tetapi sayangnya, tanpa menunggu sudut jiwa dewa ini akhirnya tumbuh menjadi jiwa dewa baru. Ketika saya bertemu Yesuan, saya akhirnya memurnikan bayi tanpa kepala saya. Saat ini, Yesuan dan replika sendok Void, bersama dengan menara-menara kuno, dipindahkan ke pemangsa mereka, yang sekarang berada di para dewa tak terkalahkan yang masih melemparkan di wilayah Kamteran. Sebelumnya, Yesuan mengumpulkan sejumlah besar binatang buas. Jiwa kalajengking, meninggalkan sudut darah jiwa kalajengking kecil, yang semuanya ditinggalkan olehnya, hampir 10 juta keping, hampir 10 juta tanduk kecil darah jiwa, dan kemudian semuanya dia mengambilnya dan melemparkan tulang-tulangnya ke dalam sistem fagositosis untuk dicairkan. Pada saat itu, Yesuan menyediakan beberapa bahan khusus lainnya sesuai dengan persyaratan sistem, yang akan diselesaikan. Pada akhirnya, puluhan juta tanduk kalajengking ini dan beberapa bahan kristal berharga lainnya dilebur menjadi kristal berdarah, yang penuh dengan darah merah, hampir transparan, seperti ember berdarah atas, dengan miniatur di dalamnya. Jiwa itu berdarah, dan bentuknya persis sama dengan sudut berdarah jiwa, tetapi telah berkurang berkali-kali, hanya telapak tangannya yang besar. Setelah pemurnian Yesuan, kristal darah kalajengking ini ditempatkan di simpul sarang inti perang penyihir, dan mengendalikan semua puluhan juta binatang suci yang ditempatkan dalam perang suci, sehingga mereka seperti kalajengking berongga kelompok etnis itu patuh dan garis itu terlarang. Ia memiliki kekuatan tertentu, yang dapat bergejolak dalam ribuan simpul sarang lebah dalam perang Void, dari puluhan juta jiwa, dan akhirnya menjadi bagian, dan setelah peningkatan, meledak dan berteriak. Selain itu, puluhan juta binatang suci dalam ribuan simpul sarang dalam pertempuran penyihir, setelah penyerapan terakhir sejumlah besar semut neraka, meskipun darah berevolusi dari jiwa ilusi binatang itu menjadi kalajengking yang menyedihkan dengan daging dan darah. Tetapi di antara mereka, hanya ada sekitar 300.000 kepala, dan kekuatannya masih cukup besar. Itu telah berevolusi menjadi jiwa emas dengan lubang di langit. Sebagian besar jiwa lainnya, diperbaiki sebagai kekuatan, berada di alam ke-10 dunia gua. Karena alasan ini, Yesuan dapat dikatakan mencintai dan membenci pertempuran ini. Yang disukai adalah kengerian dan kekuatannya, lebih dari 30 juta jiwa, dan hanya sekitar 300.000 orang yang telah berevolusi menjadi jiwa bumi, dan itu sangat menakjubkan, ini benar-benar menakjubkan. Yang dibenci adalah evolusi berdarah dari jiwa dan kesedihan ini, sangat sulit untuk ditingkatkan. Meskipun cairan semut dewa memiliki efek yang sangat baik, itu hanya satu atau dua yang pertama. Itu digunakan terlalu banyak, dan efeknya jauh lebih buruk. Selain itu, bahkan semut dewa tidak dapat menyediakan semut dewa dalam jumlah besar. Cairan, ini benar-benar sakit kepala. Namun, kali ini, saya tidak sengaja mendapatkan banyak rezelingu. Dalam pandangan Yesuan, puluhan juta jiwa dan kesedihan dalam pertempuran penyihir pasti akan berevolusi dan berubah lagi. Segera, dengan pengetahuan Yesuan memasuki pertempuran yang menyedihkan, ia segera menemukan pemandangan yang mengejutkan. Seperti yang dia duga, setelah menyerap banyak kabut reze, semua kesedihan benar-benar semuanya telah berubah, dan efeknya lebih nyata dan lebih cepat daripada ketika 300.000 orang yang beruntung pertama kali berevolusi menjadi jiwa-jiwa. Perbaikan asli dari jiwa-jiwa ini semuanya ada di lubang hitam, tetapi saat ini, setelah menyerap sejumlah besar rezelingu, dalam waktu kurang dari setengah jam, tingkat kehidupan semuanya kembali tanpa kecuali. Mendapat evolusi lompatan maju, bulu cian dari permukaan tubuh memudar, dan rambut baru tumbuh, tetapi itu bukan lagi cian sebelumnya, tetapi emas. Pengetahuan Yesuan tersapu dalam ribuan simpul sarang pertempuran penyihir, dan akhirnya dia tidak dapat menemukan kalajengking, dan lebih dari 30 juta kalajengking, semuanya berevolusi menjadi kesedihan. Jin Hao, yang diperbaiki untuk kekuatan melonjak ke lubang. Ini saja sudah cukup untuk membuat kekuatan pertempuran yang menyedihkan ini naik beberapa level tanpa ketegangan. Lagi pula, di antara lebih dari 30 juta jiwa dan binatang buas di seluruh pertempuran penyihir, jiwa-jiwa hanya lebih dari 300.000 kepala, dan sisanya adalah jiwa hitam. Tetapi sekarang, jiwa-jiwa telah sepenuhnya populer.
Adapun lebih dari 300.000 kepala di generasi terakhir cairan semut neraka, mereka untungnya telah menyelesaikan kalajengking emas kesedihan yang sangat berevolusi. Setelah menyerap sejumlah besar Rezelingu, tingkat kehidupan mereka kemudian sekali lagi, itu telah sangat ditingkatkan. Pada saat yang sama bahwa lebih dari 30 juta kepala kalajengking lainnya telah sepenuhnya berevolusi menjadi gua dan jiwa, lebih dari 300.000 kepala kesedihan, beludru emas seluruh tubuh juga telah memudar, dan rambut-rambut baru ada di seluruh tubuh, ungu. Budidaya kekuatan bahkan lebih dari lingkungan ke-10 di masa lalu, dan telah dengan cepat naik ke domain dunia ke-13. Pada titik ini, perang jiwala akhirnya menyelesaikan transformasi sempurna yang dapat digambarkan sebagai reinkarnasi. Dalam kelompok energi kinetik dalam ribuan simpul sarang lebah, ada lebih dari 30 juta kepala langit dan bumi, dan lebih dari 100.000 kepala awal jiwa-jiwa. Jajarannya mewah, dan kekuatannya benar-benar kuat. Menurut derivasi dan estimasi Yesuan, jika dimotivasi sepenuhnya, saat ini, jiwa-jiwa akan dapat langsung membunuh langit berbintang di bawah cahaya surgawi. Pada titik ini, 4 pertempuran berbintang di tangan Yesuan, tanpa kecuali, semuanya mendapat transformasi yang indah seperti terlahir kembali. Kali ini saya datang ke panen Singkong Leifen. Yesuan tidak mengharapkannya sebelumnya. Kejutan yang tak terduga datang satu demi satu. Kultivasinya sendiri berulang kali rusak. Hanya dewa yang berada dalam keadaan normal dan telah memiliki pemilik bintang. Kekuatan Ordo. Jika Anda mengaktifkan darah konjak, memasuki kondisi konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6, dan menampilkan kekuatan magis dewa konjak pada perubahan keempat, maka Anda akan memiliki kekuatan utama domain. Selain itu, ia juga telah menerima sumber guntur, membantu para biksu kuno dari salah satu dari 3 aliran sesat kuno menciptakan kembali guntur. Api Senong di Senong Ding telah berevolusi menjadi api 5 warna dari api 4 warna saat ini, dan telah diberikan properti guntur yang unik. 4 perang bertabur bintang bahkan lebih megah dan indah. Salah satu dari mereka akan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Itu akan menjadi salah satu fondasi kuat yang tidak dapat diabaikan Yesuan. Jika Anda mengatakan itu sebelum Anda datang ke guntur berbintang, Anda tidak menyebutkan fakta bahwa tidak ada yang namanya bayi tanpa kepala. Penilaian Yesuan terhadap kekuatan komprehensifnya hanya untuk dapat mengatasi keabadian biasa. Harus membayar harga yang mahal. Jadi sekarang, dengan harga yang sama, ia memiliki keyakinan yang hampir mutlak dan dapat melawan kehidupan dan kematian yang abadi. Bahkan jika Anda menghadapi keabadian raja, bahkan jika Anda tidak dapat membunuhnya, jika Anda tidak peduli dengan konsekuensinya, Anda akan yakin bahwa Anda akan kehilangan kedua belah pihak dan Anda akan yakin. Satu pikiran tentang ini, Yesuan tiba-tiba merasa penuh dengan kebanggaan, melambaikan 4 bintang di langit di depan langit, semua pahlawan di langit, pendapatan tubuh setelah dunia abadi, dia menggunakan waktu minum teh, hanya untuk membangkitkan suasana hati, benar-benar tenang turun. Selanjutnya, Yesuan dengan erat menggenggam tinjunya dan berbalik dan memacu ke tepi guntur berbintang. Menghitung waktu, sudah 6 hari sejak saya meninggalkan medan bintang iblis. Dibutuhkan hampir 1 hari untuk perjalanan pulang. Artinya, sebelum dan sesudah, dia meninggalkan waktu ini. Selama 7 hari, jika tidak ada kecelakaan, begitu perjalanan pulang, kelompok-kelompok utama dari 3 pesawat utama dan pasukan teratas melawan korps perang salib iblis, tanah akan terus jatuh. Memikirkan hal ini, Yesuan Zong tiba-tiba mengeluarkan mang dingin dan membunuh. Setengah hari kemudian, dia melesat keluar dari langit berbintang dan menggelegar di kuburan, melambaikan tangannya ke arah gemuruh langit di atas kepala sang petir, lalu dia tak ragu untuk langsung mengorbankan pesawat ulang-alik virtual, melangkah masuk, memutar ruangan, langsung memperluas kecepatan ekstrim, menuju ke bintang kaisar. Bintang iblis, armada besar, datang dari kedalaman alam semesta pertama, baru saja memasuki tepi medan bintang iblis, pasukan berbaris maju, dan memaksa bintang Raja Sihir. Saat ini, aliansi ketegangan telah memiliki logo aliansi sendiri, dan armada besar yang sekarang datang ke Istana Kaisar, semua kapal di dinding luar kapal perang dicat dengan logo ini. Jelas, pasukan koalisi ini milik aliansi alam semesta pertama. Aliansi 10 bangsa, awalnya pelayan kosmik pertama dari semua jenis, untuk melawan iblis, tikus luar angkasa, semut dewa dan raksasa, koalisi beranggotakan 4 orang, dan dengan demikian untuk sementara waktu membuat sesuatu. Jelas organisasi yang sangat longgar.
Tetapi sekarang bahkan kapal perang dan benteng dari semua kelompok etnis semuanya telah dicat dengan logo aliansi di dinding luar. Apa yang disebut aliansi seluruh Tiongkok ini jelas menjadi formal dan memiliki momentum jangka panjang untuk mempertahankan dan mengembangkan. Faktanya, ini hampir tak terelakkan, atau cepat atau lambat. Bahkan jika tidak ada kombinasi kuat dari iblis dan tikus angkasa, semut dewa dan raksasa, Liga Bangsa-Bangsa akan segera lahir, karena orang-orang Tianzhu telah bermigrasi dan melarikan diri dari dunia, tetapi suatu hari, akan kembali lagi. Jika pelayan kosmik pertama tidak bersatu, mereka tidak akan dapat bersaing. Begitu hari itu tiba, mereka akhirnya akan sepenuhnya diperbudak, dan bahkan lebih tak tertahankan. Aliansi Klan Wan hari ini masih melawan aliansi 4 keluarga iblis, yang terakhir bergegas ke medan bintang tanah leluhur kelompok etnis lain, dan armada utama dari berbagai kelompok etnis aliansi Klan Wan juga menghadapi leluhur kelompok etnis itu. Gugusan bintang bumi. Dapat dikatakan bahwa meskipun pembentukan aliansi 10 bangsa tidak lama, itu selalu ada dalam sejarah darah dan api. Oleh karena itu, laju formalisasi aliansi secara menyeluruh semakin cepat dan semakin cepat. Adegan yang pertama kali terjadi di keluarga Serigala Chang belum ada di pasukan utama aliansi Klan Wan. Ada berbagai perjanjian dan kendala antara berbagai kelompok etnis, dalam semua aspek, armada besar tidak mungkin untuk muncul kembali karena kekurangan komandan berpangkat tinggi. Kali ini, armada aliansi yang datang ke Istana Kaisar, meskipun jumlah kapal perang tidak banyak, hanya 1 juta kapal, tetapi hampir semuanya adalah benteng besar dan kecil dan benteng besar dan kecil. Peringkat bintang standar kapten, benteng besar dan kecil ini juga merupakan elit dari semua kelompok etnis dalam aliansi. Kali ini, tujuan akhir dari armada elit sejuta ini adalah untuk menangkap bintang ajaib dan sepenuhnya mengendalikan tanah leluhur dan akar iblis. Dan dengan ini, tekanan di garis depan penggundulan hutan para iblis dari 4 kelompok etnis dipaksa mendarat. Ini jelas merupakan rencana yang beracun. Jika Kaisar Iblis jatuh, garis depan pasukan iblis yang bergegas ke wilayah leluhur kelompok etnis tertentu dalam aliansi itu niscaya akan hancur total. Kaisar sihir adalah akar dari iblis. Kaisar Iblis kontemporer meminta Tiandu untuk tetap duduk di sini. Begitu Mo Wentian dan seluruh kaisar sihir adalah iblis dan bangsawan yang tak terhitung jumlahnya semuanya dikendalikan, maka iblis garis depan puncak komando pasukan koalisi hanya bisa menyerah. Itu hanya pasukan kapal perang berkekuatan 1 juta. Bahkan jika semuanya elit, itu pada dasarnya adalah benteng besar dan benteng besar. 3 komandan dalam armada adalah 3 penguasa. Artinya, seperti ini, jelas tidak cukup untuk menangkap bintang sihir. Meskipun iblis telah mengirim ribuan pasukan untuk memimpin pasukan koalisi beranggotakan 4 orang, mereka berada di garis depan untuk ekspedisi. Namun, berbagai kapal perang tempat Kaisar Samsung ditempatkan masih memiliki puluhan juta skala. Adapun kekuatan tempur tingkat tinggi, iblis juga memiliki latar belakang etnis. Menurut perkiraan eksternal, jika Raja Iblis menghadapi krisis kelangsungan hidup, kelompok iblis harus dapat membangunkan leluhur darah terlebih dahulu ketika membayar harga tertentu. Jika prediksi itu benar, setidaknya akan ada 1 groteskue abadi dalam kelompok iblis. Ini juga merupakan hasil derivasi yang cermat dari groteskue abadi dari keluarga tertentu dari aliansi. Ditambah dengan Kaisar Iblis Mo Zhenfeng yang memiliki keabadian pembunuhan, tingkat keabadian kelompok iblis pada dasarnya dapat dinilai sebagai 2. Pada saat ini, 3 penguasa armada elit yang bertanggung jawab atas armada elit ini berkumpul dalam modul komando tingkat atas unggulan dengan skala diameter 100.000 meter. Dengan batas kecepatan armada saat ini, 2 hari kemudian, kalian akan dapat mencapai medan bintang iblis. Pada saat itu, selama Pangeran Iblis Mo Zhenfeng atau leluhur abadi dari kelompok iblis muncul, keempat pihak yang disiapkan oleh aliansi abadi menyalahkan, pertama kali akan datang. Petik 2. Iblis itu kuat, tetapi dalam menghadapi keempat abadi aneh dari keluargaku, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pertempuran ini ditakdirkan untuk segera berakhir dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah yang disetujui oleh para pemimpin berbagai kelompok etnis di Liga setelah berdiskusi. Lagi pula, dengan tersebarnya berita tentang 4 pesona Kaisar Iblis Mo Zhenfeng, mantan komunis dari alam semesta kedua, bahkan 2 kubu teknologi dan pemahaman Teran, dan markas besar Federal Warau yang sudah terisolasi sudah semuanya memiliki gerakan, mengirim pasukan ke alam semesta pertama.
Harus dikatakan bahwa berita tentang 4 pesona iblis Kaisar Iblis Mo Zhenfeng memberikan alasan terbaik untuk kecerdikan mereka. Begitu Kaisar Samsung dan pasukan koalisi 4 keluarga berada di tangan mereka, situasi di seluruh alam semesta pertama akan lebih rumit, dan aliansi semua bangsa akan jatuh ke tempat ini. Dulu, hanya para pelayan surgawi yang memperbudak kita. Sekarang iblis dan keempat ras akan menggantikan mereka. Dan jika iblis dan keempat kelompok etnis jatuh ke tangan Teran dan alam semesta kedua, mereka akan berada di bawah kendali mereka. Saat itu, semua keluarga di aliansi kita tidak akan memiliki lagi kesempatan untuk menyerahkan. Teran dan alam semesta kedua akan menghembuskan napas dan menindas kita. Petik 2. Situasi ini sama sekali tidak diizinkan. Jadi, kita harus menggerakkan Kaisar Samsung sepenuhnya di bawah kendali Teran dan armada-armada kedua sebelum mencapai medan bintang iblis. Hanya dengan cara ini keputusan awal dapat dibuat. Di penghujung hari, 3 gangster yang dikirim oleh berbagai suku aliansi berbalik untuk bertukar mata dan segera bangkit. 2 dari mereka menghilang dan pergi ke armada yang bertanggung jawab masing-masing. Tuan tua yang tinggal di benteng utama di tengah armada berada di bawah cahaya yang berkilauan. Bahkan ketika perintah baru dikeluarkan, semua kapal perang melaju dengan kecepatan penuh dalam 1 hari, harus tiba di bintang ajaib. Pada saat yang sama, semua senjata mulai terisi penuh, dan pertempuran berikutnya akan dimulai segera setelah armada tiba pada saat pertama Kaisar Samsung. Booming, boom, dengan perintah Tuan Tuhan, seluruh armada elit, semua benteng luar angkasa dari semua ukuran, dan benteng bintang, hampir bersamaan terpana oleh lambung kapal, dan kecepatan meningkat pesat, dan raungan yang padat dan menderu keluar. Ini adalah pergerakan senjata Angkatan Laut untuk mengumpulkan energi sepenuhnya, bergema melalui kekosongan, lingkaran pertahanan dalam Samsung Raja Sihir. Ketika armada elit yang kuat yang terdiri dari benteng dan benteng besar dan kecil belum memasuki medan iblis, pihak Raja Sihir telah menerima pesan intelijen yang diteruskan oleh relay pengintaian. Pada saat ini, kekosongan yang luas di lingkaran dalam Samsung Iblis telah lama menjadi lautan kapal perang. Kelompok Iblis telah meninggalkan puluhan ribu kapal perang Samsung Iblis, yang padat di kekosongan kosmik lingkaran pertahanan dalam, dan akan menjadi 1 kaisar dan 2 penjaga. 3 penjaga bintang berada di tengah, dan pertahanannya seperti ember besi. Selain puluhan ribu kapal perang, 6 perang ruang bintang yang tersisa di Kaisar Samsung juga didorong ke dalam kekosongan. Di tengah garis pertahanan terluar, 6 lonceng besar menghadap kekosongan di kedalaman alam semesta pertama. Itu juga merupakan arahan dari pasukan elit 1.000.000 orang dari Liga Nasional One. Di balik garis pertahanan internal, Kaisar Iblis kontemporer Mo Wentian dan iblis tingkat tinggi lainnya dari keluarga kerajaan, saat ini di benteng besar berdiameter 100.000 meter untuk mengumpulkan bisnis, wajahnya cemas. Aliansi Klan Wan telah melakukan kejahatan ini, tetapi hanya 1 juta kapal perang, bahkan jika itu adalah benteng dan benteng besar dan kecil, itu adalah guru elit, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk memenangkan Raja Sihir Samsung saya. Petik 2. Dan, meskipun mereka harus tahu bahwa alam semesta kedua dan Teran dari alam semesta ketiga, dan Federasi Bandar juga memiliki gerakan, tidak ada cara untuk bersatu dengan mereka, dan bahkan berharap bahwa mereka dapat berada di luar pesawat. Sebelum kekuatan datang, biarkan permainan besar memegang kendali. Jadi, selain jutaan kapal perang elit di sisi terang, aliansi ketegangan harus memiliki pengaturan lain dalam kegelapan. Jika tidak ada kecelakaan, itu harus menjadi keberadaan keabadian, dan lebih dari 1. Tidak ada keraguan tentang ini, tetapi meskipun begitu, iblisku tidak takut. Meskipun kita hanya memiliki 1 keabadian, itu adalah segel, dan segel cukup untuk menghancurkan 10 abadi biasa. Lebih dari sekadar mengirim 3 atau 4 untuk datang, bahkan jika kekuatan di luar pesawat berada di atas, itu akan menjadi anak berusia 10 tahun, sama sekali tidak takut. Petik 2. Sayangnya ada perbedaan waktu di area ini. Menurut informasi dari alam semesta kedua dan pengintai di depan alam semesta ketiga, pasukan di luar pesawat di kedua arah ini akan membutuhkan setidaknya seminggu untuk melewati lubang cacing dan memasuki alam semesta pertama. Di garis depan bintang iblis, tetapi jutaan elit aliansi jutaan akan datang dalam sehari. Jika mereka turun begitu mereka datang, mereka akan segera menyerang. Pada saat itu, leluhurku tidak akan menembak, dan mereka juga tidak akan menembak. Begitu kamu mengambil gambar, kamu harus mengeksposnya terlebih dahulu. Aku takut kekuatan pesawat akan ditarik kembali.
Aku pasti akan melukai mereka sekali. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan garis depan dan koalisi beranggotakan 4 orang. Itu akan hilang. Petik 2. Kuncinya adalah teman kecil rubah itu juga sudah pergi. Kalau tidak, selama dia ada di sana, bahkan jika dia tidak dapat memegang 3 atau 4 makhluk aneh abadi pada saat yang sama, seberapa banyak yang selalu dapat membuat pihak lain cemburu, setidaknya 4 bintang di tangannya. Lah semuanya barang asli, seperti kita. Petik 2. Hei, jangan lihat 6 tempat di kehampaan. Yang benar-benar menggerahkan, tetapi hanya satu, aku benar-benar harus terburu-buru. Aku takut itu akan terungkap dalam sekejap. Sekarang, aku hanya bisa berharap teman kecil itu bisa sebelum perang tiba tepat waktu. Ketika saya membicarakannya, para iblis tingkat tinggi dari keluarga kerajaan yang menghadiri pertemuan itu tiba-tiba menunjukkan kesibukan mereka, dan mereka semua menggelengkan kepala dan tersenyum. Keesokan harinya, armada elit Aliansi Nasional One akhirnya tiba, dan jutaan kapal perang mulai berlayar dengan kecepatan tinggi. Itu sudah berada di alam semesta yang hanya berjarak kurang dari 10 juta mil dari lingkaran pertahanan magis Kaisar. Jutaan kapal perang, yang semuanya adalah benteng dan benteng besar dan kecil, dan semua senjata telah dalam perjalanan untuk mempercepat, menyelesaikan pengisian ulang. Di kabin komando tingkat atas dari kapal induk pusat, roh-roh jahat dari roh-roh jahat mencibir, dan pertama kali mereka mengeluarkan perintah untuk menembak, dan itu adalah sejuta kapal perang, dan tembakan. Boom, booming, jutaan kapal perang, hampir tidak ada peringkat bintang standar Kapten 3 km, semua benteng besar dan kecil dan benteng besar dan kecil, senjata kapal utama, dan tentu saja semua energi anti-material hitam. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan, jutaan senjata dan sinar energi, meskipun berdiameter besar atau kecil, semuanya berwarna-warni. Mereka menyerbu dari depan langit, dan mereka sangat kuat, memperlihatkan kehancuran yang mencekik. Kerennya, dalam menghadapi semua ini, para iblis dari keluarga kerajaan tercengang di tempat. Di wilayah pusat dari puluhan ribu kapal perang di luar lingkaran pertahanan magis Kaisar, Kaisar Iblis kontemporer mau bertanya pada gemuruh langit, yang mudah terdengar di benteng komando. Sial, gila, benar-benar gila, apa yang kamu lakukan? Baru saja membalas. Dan, 6 pertempuran pertama, segera kembali, membunuh, ini adalah ritme mengenakan geng. Mo Qiaotian memang gila. Menurut penilaiannya dan penilaian dari puncak keluarga kerajaan, Ye Xuan, yang telah pergi dengan tergesa-gesa, harus dapat kembali dalam waktu 1 hari. Jika dia ada di sana, dia benar-benar dapat mengulur waktu sedikit lebih lama. 2 atau 3 hari masih tidak masalah. Pada dasarnya, kekuatan dari pesawat juga dapat memasuki medan iblis. Pada saat itu, tidak peduli pihak mana yang ditembak, kelompok iblis memiliki leluhur berdarah yang telah diperbaiki oleh keabadian dapat ditembak tanpa ragu-ragu. Dengan kata lain, Mo bertanya kepada Tianyuan bahwa masalah yang dihadapinya hanyalah menyeret perang sebanyak mungkin selama sehari. Ketika Ye Xuan kembali, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Ini bukan hal yang sulit. Perang bintang di atas level 1 juta kapal perang, kedua belah pihak mendirikan kamp di kekosongan langit, dan mereka semua membutuhkan setengah hari kecil, dan kemudian mendengkur, saling berteriak, dan setengah hari telah berlalu. Yang tidak pernah dia duga adalah bahwa kali ini, orang-orang sebenarnya tidak bermain kartu sesuai dengan akal sehat. Ketika mereka datang, mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya membuat keributan. Terlebih lagi, armada elit sejuta ini semuanya besar dan kecil. Dan benteng itu, meskipun sekarang ratusan ribu mil jauhnya, tetapi meriam cahaya mati energi antimateri besar dan kecil ini semuanya berada dalam jangkauan. Dan kecepatannya sangat cepat. 6 perang bertabur bintang dari kubu. Mereka sendiri berdiri di tengah garis pertama. Jika mereka tidak segera mengungsi, mereka pasti akan menjadi akhir permainan. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia mengeluarkan perintah untuk mengevakuasi 6 Star Wars ke garis depan medan perang sejak awal, itu masih terlambat, dan sinar energi antimateri dari film tersebut telah mengenai garis depan kubu. Booming, boom, suara ledakan besar terdengar, dan sejumlah besar kapal perang meledak menjadi bola api yang menyala-nyala di kehampaan, termasuk 2 perang bintang, tentu saja, keduanya palsu. Raksasa dengan diameter 300.000 meter meledak terbuka, dan tidak ada apapun di sarang Holocaust.
Itu benar-benar bersahaja dan tidak memiliki konotasi apapun. Rahasia perang iblis, bagaimanapun, adalah tanpa diduga memakainya. Booming, boom, suara ledakan besar terdengar, dan sejumlah besar kapal perang meledak menjadi bola api yang menyala-nyala di kehampaan, termasuk dua perang bintang dengan diameter 300.000 meter. Dua raksasa meledak terbuka, tetapi tidak ada apapun di simpul sarang yang runtuh. Itu benar-benar bersahaja dan tidak memiliki konotasi. Pada titik ini, rahasia perang iblis, bagaimanapun, secara tak terduga terungkap. Menghadapi pemandangan ini, Kaisar Iblis kontemporer Mo Tiantian dan demokrat lain dari keluarga kerajaan tercengang, semua wajah pucat, dan otaknya bahkan lebih terbentur. Pada saat ini, garis pertama ledakan medan perang depan berlanjut, gelombang pertama dari jutaan meriam cahaya kematian energi antimateri besar dan kecil, setidaknya ratusan ribu kapal perang iblis, yang semuanya telah diledakkan di kehampaan. Bola api besar yang menghancurkan. Namun, para pemimpin teratas iblis belum pernah melihatnya. Sekarang, otak mereka sedang bekerja keras, dan semuanya dimanifestasikan oleh dua perang bintang, dan penipuan perang iblis terungkap. Rangkaian konsekuensi serius berikutnya akan dibawa. Dibandingkan dengan semua ini, kerusakan ratusan ribu kapal perang di depan kita benar-benar tidak ada apa-apanya, itu sepele. Itu bukan hanya puncak keluarga kerajaan iblis. Faktanya, itu hanya momen berikutnya di mana dua perang bintang meledak, dan di depan ratusan ribu mil jauhnya, tiga komandan armada elit Liga One di tingkat utama perbatasan juga membuka mulutnya dan bodoh di tempat. Ada juga jeritan besar udara dingin, yang terdengar di kabin komando atas beberapa benteng utama. Bagaimana situasinya? Apakah itu perang bintang iblis? Apakah sinar energi dari dua senjata ringan yang mati meledak? Dan itu masih disintegrasi total. Itu tidak ilmiah. Apakah tidak ada penutup pertahanan energi? Kap pelindung energi kentut, ini adalah cangkang berongga. Lihatlah simpul sarang lebah yang runtuh, semuanya kosong, dan tidak ada rambut. Petik 2. Kertas curang. Iblis adalah semua kertas tipuan khusus, yang disebut Star Wars memang memiliki beberapa, tetapi Samsung sama sekali bukan yang asli. Itu adalah vas perabotan, diperkirakan selain berlayar di langit, tidak ada yang lain yang memiliki fungsi lain. Umumnya pasta kertas akan tersebar. Petik 2. Aku hampir tertipu oleh mereka. Apakah ini pembunuh besar yang digunakan iblis untuk menghalangi? Terlalu gila. Saat seruan ini terdengar, gelombang kedua dari jutaan armada elit meledak. Ledakan, ledakan. Di dalam kehampaan, sinar energi senjata cahaya mati antimateri besar dan kecil, terjalin menjadi jaring, meledak ke arah depan. Pada saat ini, setelah kepanikan yang disebabkan oleh ketidakmampuan awal untuk mencegah, jutaan pasukan di Kam Iblis dengan cepat memulihkan ketertiban, semua kapal perang telah mengaktifkan perisai energi, ukuran benteng di garis depan medan perang depan. Dengan benteng, itu adalah pertama kalinya untuk meluncurkan serangan balik. Kekosongan berdering, dan sinar energi yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Kaisar Iblis kontemporer Mo meminta agar langit menjadi gila dan berteriak untuk memberikan perintah baru. 4 perang bintang dalam retret, pertempuran spiritual yang menginspirasi tiba-tiba berhenti, ribuan simpul sarang lebah perlahan menyala, energi ditransmisikan dalam pipa penghubung yang terhubung rapat. Di antara ribuan kapal perang simpul tipe sarang lebah berukuran 3 km dalam perang spiritual, ada sejumlah besar orang kuat iblis. Dapat dikatakan bahwa 8 suku kelompok iblis dipenuhi dengan puluhan juta iblis. Di dalam setiap simpul sarang, akan ada seorang pendeta tinggi dari kelompok iblis atau kursi tingkat tinggi dari keluarga kerajaan yang pandai dalam kekuatan spiritual. Jika dibagi, pada dasarnya setiap puluhan ribu kapal perang tipe sarang lebah berdiameter memiliki puluhan ribu setan, yang akan berada di bawah komando pendeta tinggi atau orang kuat kerajaan iblis yang duduk di kapal perang. Sepenuhnya memotivasi inti magis di otak dan mengerahkan kekuatan spiritual. Akhirnya berubah menjadi denyut kekuatan spiritual yang kuat, terhubung ke tabung material khusus yang besar dari sebuah simpul, ke cincin bagian dalam dari lapisan terkecil lonceng. Semua denyut kekuatan spiritual yang dikumpulkan oleh ribuan simpul ini akan diledakkan bersama di bawah sendi 9 setan dan pusat kekuatan kerajaan yang duduk di sarang 9 simpul di lapisan terkecil trompet. Kemudian melalui 9 lapisan mulut lonceng untuk membesar, membentuk badai roh tingkat bintang yang mengerikan dan tak terlihat, membunuh kapal perang musuh di Kam yang berlawanan. Ini jelas merupakan pembunuh besar, membunuh bagian yang besar, dan roh badai tidak terlihat dan lebih rendah, dan tidak mungkin untuk dilawan.
Bahkan perisai energi kapal perang, benteng atau benteng tidak berguna. Pada saat ini, di bawah gemuruh Kaisar Iblis kontemporer Mo Tiantian, satu-satunya peperangan spiritual yang dapat diilhami oleh beberapa Star Wars selama akhirnya mengeluarkan raungan yang mengerikan. Ribuan simpul sarang lebah, ribuan kekuatan spiritual seperti sungai Yangtze, di sepanjang jalur pipa, semuanya berbondong-bondong ke simpul inti dari lingkaran inti. Kemudian, dalam gemuruh penguasa bintang iblis, seperti tsunami, itu langsung runtuh sepenuhnya. Raungan, gelombang suara yang mengerikan itu memekakkan telinga, dan gelombang pasang yang tak terlihat seperti langit berbintang menyembur keluar dari simpul inti, dan terus membesar di sepanjang cincin 9 lapis luar dari perang roh, akhirnya berubah menjadi kekuatan yang tak terlihat, untuk sesaat, tiba-tiba meledak. Oh lala, ledakan, booming, dalam sekejap, retakan besar, padat, dan bening seperti hujan di bagian depan terdengar di atas langit. Kekosongan hampir 1 juta mil terkoyak, dan sejumlah besar awan kosong menyembur keluar. Di antara mereka, ada beberapa retakan kekosongan besar, dan sejumlah besar turbulensi kekosongan secara langsung membentuk pusaran kekosongan seperti lubang hitam. Mereka semua terletak di depan trompet besar yang menghadap kekosongan, dipisahkan oleh jarak. Saat pusaran air kekosongan ini tiba-tiba muncul, kekuatan penghisap horor yang tak terlihat menyebar seketika, dan sekejap mata menelan kolom cahaya energi antimateri hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan lebih dari puluhan ribu kam musuh. Benteng itu ditelan, terperangkap dalam kekosongan kehampaan, diasingkan, dan menghilang sepenuhnya. Segera setelah itu, peperangan rohani iblis memperbarui kekuatannya. Itu hanya sebuah pukulan, lebih dari 100.000 kapal hancur dalam jutaan kapal perang elit di kam musuh. Kekuatan tempur keseluruhan kehilangan 20%. Namun, harga yang dibayar oleh iblis tidaklah kecil. Di bawah pukulan penuh, puluhan juta iblis yang merupakan energi kinetik pasukan, kekuatan mental tubuh habis, dan dalam waktu singkat, tidak ada upaya lebih lanjut. Segera, setelah peperangan rohani melanda gelombang badai spiritual ini, pertama kali dengan cepat ditarik. Di kam musuh yang berlawanan, wajah 3 penguasa yang memimpin kota itu menggelikan. Salah satu dari mereka tiba-tiba menjadi sangat kejam, apakah kamu ingin menggagalkan pasukan kita? Ini yang ingin kamu tutupi. Orang tua itu berani menyimpulkan bahwa 4 pertempuran berbintang yang tersisa, hanya yang ini yang benar, dan 3 lainnya juga fals. Jangan ganggu. Gelombang tembakan ketiga, terus bombardir. Boom, booming. Saat peperangan rohani itu sepenuhnya dimulai dalam waktu singkat, ratusan ribu benteng besar dan kecil milik kubu musuh hancur, dan suara retakan yang besar, padat, bening seperti hujan, terdengar di depannya, sangat dahsyat, hampir 1.000.000 mil jauhnya. Kekosongan itu terkoyak, dan sejumlah besar awan kosong menyembur keluar. Di antara mereka, ada beberapa retakan kekosongan yang besar, dan sejumlah besar turbulensi kekosongan secara langsung membentuk pusaran berongga seperti lubang hitam. Semuanya terletak di depan trompet besar, saling berhadapan, dipisahkan oleh jarak. Harus saya katakan bahwa pemandangan seperti itu memang sangat mengerikan, dan itu mengejutkan. Tetapi semua ini tidak membuat para komandan armada elit aliansi klan Wan takut. Seorang penguasa dunia menggeram dan memberi perintah untuk memulai gelombang tembakan ketiga. Kekosongan di depan telah retak, dan telah menjadi penghalang yang bertindak sebagai penghalang. Wilayah yang sangat luas seluas 1 juta mil, tidak hanya kapal perang tidak dapat melewatinya, tetapi bahkan sinar energi dari senjata tidak dapat melewatinya. Lebih dari 800.000 benteng besar dan kecil serta benteng-benteng armada elit Liga Nasional Wan dibagi menjadi 2 tanpa ragu-ragu. Mereka menghindari area penghalang ini dan melintasi sisi kiri dan kanan, dan meluncurkan putaran ketiga tembakan. Ini adalah cara nyata untuk menunjukkan kepada para iblis. 3 penguasa aliansi klan Wan yang ditempatkan di armada elit ini, yang harus mereka lakukan sekarang adalah mendorong pertempuran ini ke tingkat yang sangat panas sesegera mungkin, sehingga pertempuran besar terakhir akan datang. Makhluk-makhluk aneh abadi yang telah dikirim oleh kubu mereka sendiri membuat mereka yakin dalam pertempuran terakhir perang ini. Kelompok etnis iblis akan ditaklukkan hari ini, tetapi semua ini harus berada di alam semesta kedua dan alam semesta ketiga. Terran, dan kekuatan Federasi Bandars, telah selesai sebelum kedatangan. Begitu seluruh armada tiba, mereka segera meluncurkan 3 putaran tembakan tanpa henti. Tujuannya adalah untuk memaksa fondasi iblis, yaitu monster tua abadi. Begitu orang ini muncul,
Keempat gek abadi yang tersembunyi dalam aliansi rahasia akan datang untuk pertama kalinya dan membunuh dalam satu gerakan. Pada saat itu, semuanya akan beres. Booming, boom, ledakan dahsyat telah datang dan pergi, dan kekosongan telah diterangi. Hamparan luas kekosongan di luar lingkaran pertahanan dalam Samsung yang ajaib telah sepenuhnya berubah menjadi tempat yang kejam untuk darah dan api. Setiap menit dan setiap detik, ada kapal perang yang meledak, dan kehidupan sedang sekarat. Banyak kolom cahaya energi senjata angkatan laut besar dan kecil di kekosongan saling terkait menjadi jaring, yang dengan jelas mewujudkan keindahan dingin dan kehancuran, dan bahkan mengungkapkan makna mekar yang indah. Setengah hari kemudian, armada elit aliansi, yang melintasi bagian depan dan bawah pusaran, akhirnya berhasil. Dalam setengah hari ini, hampir 200.000 benteng besar dan kecil dibombardir menjadi debu kosmik, dan armada elit asli hanya 1 juta, satu-satunya kapal perang yang tersisa hanya sekitar 600.000. Tetapi mereka semua elit di elit, jumlah benteng besar dan kecil sangat kecil, pada dasarnya semuanya adalah benteng besar dan kecil. Pada saat ini, setelah melintasi bagian depan area pusaran kekosongan, setelah pertemuan yang sukses, lebih dari 600.000 benteng besar dan kecil dekat dengan garis pertahanan bagian dalam Kaisar Sihir Samsung, hanya 1 juta mil jauhnya. Senjata utama dari salah satu kapal perang di armada telah memasuki jangkauan dan memiliki kondisi untuk meledakkan langsung bintang manapun di Kaisar Samsung. Di kabin komando atas benteng utama, seringnya seorang penguasa teriakan Tuhan tiba-tiba terdengar pada saat ini, "Hei! Meskipun aku membayar harga yang mahal, tetapi sekarang, bagaimanapun juga, kita dipaksa masuk ke dalam jangkauan Kaisar Samsung." Orang tua itu memerintahkan agar semua kapal perang harus segera mengumpulkan energi sepenuhnya. Setelah 30 detik, gelombang tembakan terakhir akan diluncurkan. Daya tembak, meledakkan penjaga sihir 2. 600.000 benteng besar dan kecil, 600.000 meriam cahaya mati antimaterial yang mengerikan. Jika semuanya dikumpulkan pada satu titik, mengunci penjaga sihir 2, maka, bahkan penjaga sihir 2 bintang mempertahankan susunan besar perisai energi. Mereka benar-benar tahan dan akan dihancurkan. Hasil akhir dari ini adalah bahwa lebih dari 90% dari seluruh bintang hancur menjadi tumpukan debu kosmik, dan sinar energi meriam cahaya mati hitam 600.000 cukup untuk membuat penjaga sihir 2 dan 5, Raja Sihir Samsung akan menjadi sejarah. Salah satu dari 2 satelit akan menghilang selamanya di sungai sejarah yang panjang. Ini adalah racun dari 3 penguasa, untuk memaksa tembakan mengerikan abadi manusia sihir. Dengan dikeluarkannya instruksi, ia telah mendekati benteng berukuran 600.000 di tepi garis pertahanan internal Samsung Iblis. Pada saat yang sama, gencatan senjata ditembakkan pada saat yang sama. Namun, moncong artileri senjata utama yang besar mulai menyesuaikan orientasinya, menunjuk ke 1 juta mil. Di luar penjaga sihir 2, tujuan dari gerakan seperti itu terlalu jelas. Jelas bahwa perlu untuk meluncurkan tendangan voli dan benar-benar menghancurkan ritme penjaga sihir. Dalam kehampaan, puncak iblis-iblis tiba-tiba berubah, dan mereka kehilangan suara mereka. Ya Tuhan, orang-orang ini benar-benar gila, semua cara untuk maju dengan segala cara, tujuan utamanya adalah untuk menunjukkannya. Itu terlalu sombong. Sebenarnya, aku harus mulai dengan Kaisar Samsung. Benteng berukuran 600.000 akan meluncurkan senjata kapal utama. Ini jelas ritme penghapusan sihir. Untuk menghentikan mereka, kamu harus menghentikan mereka segera. Sudah terlambat, paling lama 30 detik, putaran tembakan ini akan terungkap dan tidak dapat menghentikannya. Tiba-tiba berseru, puncak iblis dan keluarga kerajaan hancur. Terlalu besar untuk dikatakan, sebenarnya tidak melihat upaya pihak lain, sebenarnya membiarkan lebih dari 600.000 benteng besar dan kecil ini, dalam waktu setengah hari yang singkat untuk menyelesaikan kemajuan pesat, dekat dengan tepi lingkaran pertahanan bagian dalam Raja Sihir Samsung, masukkan pemboman langsung dari jangkauan efektif Raja Sihir Samsung. Setelah putaran serangan ini, pasukan pengawal sihir 2 akan setengah lumpuh meskipun tidak hancur total, dan akan mundur dari panggung sejarah. Bagi iblis, ini jelas merupakan kerugian yang tak tertahankan dan berat, dan bahkan dapat membahayakan akar kelompok etnis. Lagi pula, selain sejumlah besar iblis dan kelompok etnis, ada banyak fasilitas penting di pasukan pengawal sihir. Bagi kelompok iblis, itu benar-benar strategis, dan tidak ada kerugian sama sekali. Namun, semua ini
hanya dalam 30 detik, akan hancur sejak awal. Saya memikirkan konsekuensi seperti ini. Para petinggi iblis dan keluarga kerajaan yang dipimpin oleh iblis kontemporer, Mo Wentian, tiba-tiba melihat mata dan mata mereka. Semuanya merah. Panggil. Pada saat ini juga, serbuan tajam tiba-tiba datang dari tempat yang jauh, karena kecepatannya begitu cepat sehingga suara kekosongan terdengar jelas dalam konteks ledakan ini. Tanpa sadar, mata kedua belah pihak dari pasukan yang bertikai dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya telah berkumpul bersama di masa lalu. Sebuah kapal perang ungu transparan tercermin dalam garis pandang. Itu jelas merupakan kapal perang pribadi kecil. Kaptennya hanya 1 kilometer, tetapi kecepatannya lebih dari 100.000 meter dengan diameter. Itu hampir lebih cepat dari meteor. Telah menyerbu ke dalam lingkaran pertahanan dalam Raja Sihir Samsung. Kemudian, dengan seringai dingin, terdengar keras, raja ini telah kembali. Pada saat yang paling kritis, Yesuan akhirnya kembali, melaju cepat menuju kehancuran yang mengerikan, langsung menyerbu ke dalam lingkaran pertahanan bagian dalam Kaisar Samsung, jarak kekosongan puluhan juta mil, dalam waktu singkat ruang bernapas telah menyeberang, dan bahkan penguasa dunia lama telah tercengang. Kecepatan ini jelas tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan benteng besar dengan diameter 100.000 meter jauh dari kecepatannya. Hari ini, itu tercermin dalam kapal perang pribadi kecil dengan hanya beberapa kilometer kapten. Ini terlalu mencengangkan, dikelilingi oleh kekosongan, dan suara kegembiraan terdengar dalam sekejap, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mendesis dan mencicit. Oh, apa yang terjadi? Di mana Anda menemukan kapal perang pribadi kecil yang mengerikan seperti itu? Ini benar-benar mengerikan. Kecepatan ini takut bahwa bahkan para penguasa dunia lama harus bergerak. Benteng besar berdiameter 100.000 meter tidak akan bisa bangun, dan itu akan ditarik keluar dari beberapa jalan. Pelayaran langit berbintang yang sesungguhnya, tetapi seperti lompatan virtual, satu tarikan napas saja tidak cukup, jaraknya sudah ribuan mil jauhnya. Ini terlalu abnormal. Teknologi hitam, benar-benar teknologi hitam, dan perang bintang Kaisar Iblis Mo Yufeng, itu benar-benar mengejutkan. Itu seharusnya benar, mengaku sebagai raja, dan masih kembali. Pemilik kapal perang pribadi kecil ini, selain Kaisar Iblis Mo Zhenfeng, siapa lagi? Langit berbintang menjadi harta karun. Ini jelas merupakan kapal perang pribadi kecil dari langit berbintang hingga tingkat harta karun. Kaisar Iblis terlalu mengada-ada. Pemurni itu seperti curang. Bahkan master pemurnian dari Kamteran, saya belum pernah mendengar ada orang yang telah menghancurkan sepotong pun. Kapal perang langit berbintang hingga tingkat harta karun benar-benar muncul di tangannya. Saat seruan ini berdering, Yesuan melangkah keluar dari pesawat ulang-alik yang rusak, dan pertama-tama dia melambaikannya ke dunia abadi. Sebelum situasi mendesak, dia hanya diizinkan menggunakan pesawat ulang-alik yang rusak, tetapi meskipun kapal perang pribadi kecil ini telah mengalami peleburan terakhir, bentuknya sangat berbeda dari yang sebelumnya terekspos di tangan Xuan Huangzi. Bagaimanapun, bayangan itu masih ada di sana, dan sudah lama tidak mengintip keluar, dan dia benar-benar khawatir terlihat. Dalam hal ini, identitas Xuan Huangzi juga diharapkan akan terungkap. Meskipun hari ini, setelah melewati penciptaan langit berbintang ini, berbagai fondasinya jauh dari sama, tetapi bagaimanapun juga, Arc de Triomphe masih ada di sana. Yesuan tidak ingin mengungkap identitas Kaisar Xuan, sehingga memberikan kemenangan kota membawa masalah. Belum lama ini, saya baru saja mengirim sejumlah besar sumber daya dan kapal perang di masa lalu. Sekarang Arc of Triumph membutuhkan waktu pengembangan. Langkah pertama dari Master Bintang. Ini, dengan kemunculan Yesuan, para petinggi iblis dan keluarga kerajaan tiba-tiba menghela napas lega, tetapi kemudian mereka semua tertegun dan mendesah. Budidaya daun di tubuh Yesuan jelas merupakan langkah pertama dari Master Bintang. Meskipun ia sebelumnya telah mengaktifkan garis keturunan konjak dan memasuki konjak berlengan 3 dan berlengan 6, ia juga dapat memiliki kekuatan penguasa bintang. Namun, Yesuan hari ini jelas muncul dalam bentuk manusia, yang mewakili budidaya wilayah utama bintang saat ini, yang merupakan kekuatan sejatinya sendiri. Apakah itu rusak? Berapa hari itu, benar-benar berubah menjadi penguasa bintang? Pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, dan para petinggi iblis dan keluarga kerajaan yang dipimpin oleh iblis kontemporer, Mo Wentian, memalingkan wajah mereka untuk saling berhadapan, dan wajah mereka penuh dengan kebingungan dan kebingungan.
Anda harus tahu bahwa ketika Anda meninggalkan bintang Kaisar Sihir, kultivasi Dewa Ye Xuan hanya 3 langkah. Faktanya, bahkan pada hari-hari awal pemerintahan Qian Kun, ia tidak menerobos sampai baru-baru ini. Saya tidak berharap ia meninggalkannya beberapa hari, tetapi ia menerobos, dan itu adalah beberapa langkah kecil di Jinjin. Melambung ke langkah pertama dari Master Bintang. Itu tidak pernah terdengar, terlalu konyol. Sama seperti semua orang tercengang, Ye Xuan telah mengaktifkan darah konjak di tubuhnya untuk pertama kalinya. Bentuk manusia langsung berubah, dan konjak Taiko berkepala 3, berlengan 6, dan berkaki 10 menghancurkan kehampaan. Kemudian, itu adalah tampilan konjak dan darah. Konjak telah berubah, perubahan pertama. Dalam amarah, tubuh konjak Taiko dari tubuh setinggi 10 kaki tiba-tiba melonjak, dan kekuatan darah yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba membengkak di dalam tubuh dan berkumpul menjadi kekuatan seperti pasang surut yang serupa. Kekuatan 3 tubuh asli konjak Taiko meningkat pesat. Dalam sekejap mata, hanya bentuk tubuh yang hanya 10 kaki langsung dinaikkan menjadi 100 kaki. Konjak berubah, perubahan kedua. Setelah minuman keras kedua, perasaan yang familiar datang lagi, dan tubuh konjak tiba-tiba naik ke 1000 kaki. Konjak berubah, perubahan ketiga. Melihat ke atas lagi, dengan perubahan ketiga konjak, darah keras di 3 tubuh asli juga meroket lagi dan lagi, seperti sungai yang sama menderu, langsung menggerakkan konjak berkepala 3 dan berlengan 6 tubuh asli seperti balon, dan membengkak dengan cepat. Dari ketinggian 1000 kaki yang asli, dengan cepat mencapai 10.000 kaki. Namun, ini jelas bukan akhir. Gemuruh hebat terakhir juga keluar pada saat ini, konjak telah berubah, perubahan keempat. Deru gemuruh ini terdengar di alam liar, 3 kepala konjak abadi dari tubuh suci meraung pada saat yang sama, dan sudut langit bergetar sedikit, dan darah tubuh raksasa itu seperti balon yang mengembang dalam sekejap. Secara umum, ia telah meroket 10 kali lipat lagi, mencapai kengerian 100.000 kaki. Pada akhirnya, ketika bentuk tubuh konjak Taiko ditetapkan pada puncak kengerian 100.000 kaki, temperamen yang terpancar dalam tubuh sekali lagi melonjak ke alam besar, dan wilayah bintang dari bentuk manusia Ye Xuan, mencapai tingkat pertama dari domain-domain hari ini. Hanya dalam 2 napas, kekuatannya telah meningkat ke alam besar. Penguasa bintang telah berubah menjadi penguasa domain, ditambah raksasa setinggi 100.000 kaki, sebanding dengan tubuh besar perang berbintang. Luasnya seperti lautan asap, benar-benar mengerikan, kekuatan darah dan darah. Ye Xuan hari ini, sudah memiliki hak untuk diyakinkan sebagai penguasa biasa. Untuk semua ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kam-kam di sekitar langit imajiner telah sepenuhnya disambar petir. Namun, Ye Xuan tidak berhenti, karena begitu dia tiba, masih di kejauhan, dia telah melihat sekilas krisis yang dihadapi Iblis II. Bencana yang disebut malapetaka akan segera datang. Alasan mengapa dia tidak ragu untuk mengungkap identitas Xuan Huangzi, bergegas dengan kecepatan tercepat untuk bergegas ke lingkaran pertahanan dalam Raja Sihir Samsung, satu-satunya tujuan adalah untuk mencegah hal ini terjadi. Booming, di tengah gelombang, salah satu dari 4 pertempuran utama di dunia abadi secara langsung dikorbankan olehnya. Dia berjongkok di depannya, dan darahnya berwarna merah tua. Itu adalah pertempuran nyamuk berdarah. Pada titik ini, setelah dia melambaikan tangannya, lonceng besar perang nyamuk berdarah itu kebetulan berhadapan dengan armada elit aliansi yang berjarak sejuta mil. Dengan irama musuh sebanyak 600.000, Ye Xuan sangat yakin. Hari ini, perang nyamuk berdarah akan sengit dan dahsyat, Star Wars. Itu hanya mencari kematian. Ye Xuan muncul, bergegas ke lingkaran pertahanan dalam Raja Sihir Samsung dengan kecepatan yang sangat cepat, tepat di tengah posisi penjaga sihir 2 yang telah dikunci ke target pemboman dan benteng berukuran 600.000 di depan jutaan mil jauhnya. Melihat pemandangan ini, salah satu dari 3 penguasa kam musuh, meskipun diejek, pembunuh, mengeluarkan perintah untuk meluncurkan tembakan penuh. Pada saat berikutnya, kapal utama benteng berukuran 600.000 ditembakkan pada saat yang sama. Sinar energi dari ratusan ribu meriam cahaya mati antimaterial langsung terjalin ke dalam jaring dan bergegas menuju sihir. Bentuk tubuh Ye Xuan tidak bergerak, dia dan nyamuk darah di kakinya pasti akan menjadi cahaya pertama, dan jika tidak ada kecelakaan, lebih dari 600.000 sinar energi senjata cahaya hitam mati ini, di Ye Xuan dan nyamuk darah setelah pertempuran menjadi terak, itu akan terus bergerak maju, dan penjaga sihir 2 akhirnya akan lolos dari malapetaka hari ini.
Untuk semua ini, Yesuan telah mengharapkannya, tetapi dia tidak takut. Dengan pengorbanan nyamuk darah, dia segera pergi ke simpul utama lebah domain Laha, dan mengeluarkan perintah pemboman penuh. Hei, Dewa Raja Nyamuk Berdarah itu segera menjawab, bersiul, dan menyampaikan instruksi ke ribuan simpul sarang. Getaran frekuensi tinggi yang hebat yang dihasilkan oleh nyamuk yang mengepakkan sayapnya tiba-tiba terdengar. 40 juta binatang buas pembunuh meraung pada saat yang sama, berkumpul bersama, berkumpul dari satu simpul sarang ke simpul inti dari putaran ke-9. Bagian kekosongan yang besar ini, pada saat ini, terganggu dan bergetar. Hei, dalam waktu kurang dari sedetik, suara teriakan dan siulan sudah terdengar, dan gelombang kejut yang tak terlihat keluar dari mulut lonceng besar nyamuk hitam besar. Setelah peningkatan bentuk khusus perang, setelah cincin luar dengan diameter perang terbesar, gelombang kejut yang tak terlihat telah meledakkan kekosongan, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Di kekosongan, ada lapisan riak tak terlihat yang mirip dengan sisik ikan halus di atas air. Sekejap mata sudah ratusan ribu mil jauhnya, dan kepala sinar energi tembakan dari kubu yang berlawanan sudah di depan mata. Panggil, panggil, suara tajam dan tak terduga yang memecah udara tiba-tiba membuat keributan besar. Saat kekosongan didorong ke depan oleh lipatan besar berbentuk kipas, sinar energi senjata yang disentuh semuanya tiba-tiba. Stagnasi, kemudian tampaknya telah mengalami semacam efek anti-dorong yang lebih kuat. Tetapi semuanya berbalik dan melesat pergi, dan mereka melesat kembali dalam keadaan percepatan berkelanjutan, yang setidaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ratusan ribu meriam cahaya kematian hitam sepenuhnya terbalik dan ditembakkan kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Hanya setengah detik kemudian, mereka mengenai benteng besar dan besar yang baru saja menembak mereka. Boom, booming, raungan besar datang dalam sekejap, dan satu demi satu, ledakan suara yang padat bergema keras, dan di garis depan musuh jutaan mil jauhnya, bola api besar muncul dalam sekejap. 600.000 kapal perang, baru saja meluncurkan putaran tembakan, kurang dari 3 detik, tembakan kolom lampu senjata akan berbalik dan terbentur kembali. Semua ini terlalu menarik perhatian, dan di bawah pertahanan, beberapa kapal perang dapat menghindari ini sebuah pemboman aneh. Sebuah bola api besar meledak, dan sudut langit diterangi. Seperti sejumlah besar bintang, bintang-bintang itu meledakkan diri mereka sendiri, dan kekuatannya mengejutkan. Bahkan jika kapal perang ini menopang perisai pertahanan energi, itu akan sia-sia. Kolom lampu senjata peledak dan kembali tidak jauh dari sekarang, dan kecepatannya terlalu cepat. Itu 2 kali lebih besar dari saat ditembak. Hasil yang sangat tragis, sebuah putaran tembakan, dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. 600.000 benteng besar dan kecil, kecuali beberapa dari mereka yang dilatih untuk menjadi kuat, bergegas keluar dari benteng tepat waktu, melarikan diri ke kehampaan dengan cara tertegun, dan menghindari semua orang kuat lainnya. Di antara mereka, berubah menjadi abu terbang. Di masa lalu, bahkan jika perang nyamuk darah merupakan pukulan penuh, kebanyakan dari mereka tidak dapat menyebabkan efek yang mengejutkan seperti itu. Bagaimanapun, jaraknya terlalu dekat, dan struktur Star Wars ditakdirkan untuk memaksimalkan kekuatannya. Dibutuhkan jarak tertentu untuk meningkat. Meskipun jarak sejuta mil sudah cukup bagi badai gelombang khusus di ramen raksasa untuk membentuk gelombang kejut kipas, itu masih dekat dengan titik tersebut, dan peningkatannya belum mencapai batas. Di masa lalu, perang nyamuk darah merupakan pukulan telak. Meskipun dapat memblokir sebagian besar sinar energi, pasti ada beberapa ikan yang membocorkan jaring. Itu masih menjadi ancaman bagi tubuh Yesuan dan nyamuk darah. Bahkan penjaga sihir 2 akan terpengaruh. Namun sekarang, setelah terciptanya badai petir di langit berbintang, semua masalah tidak ada lagi. Reze Lingu telah membiarkan ribuan sarang lebah dalam pertempuran, termasuk semua nyamuk dan binatang buas termasuk darah nyamuk dan binatang buas. Semua kekuatan telah meroket, dan tingkat kehidupan belum membaik. Akibatnya, kekuatan nyamuk berdarah dan kekuatan penuh pukulan telah melampaui beberapa kali sebelumnya. Bahkan dalam jarak dekat sejuta mil, itu sudah cukup untuk membunuh benteng berukuran 600.000 hancur. Pada titik ini, krisis penghancuran Iblis 2 terangkat, dan bahkan kali ini perang salib kelompok Iblis hampir mengalami tirai. Jutaan kapal perang yang dikirim oleh aliansi semua bangsa hancur total. Hanya beberapa bintang yang melarikan diri. Keluar dari kapal perang, termasuk 3 penguasa.
Tetapi setelah mereka bergegas keluar dari benteng andalan mereka, mereka bahkan tidak berhenti sejenak. Pertama kali mereka pergi seperti anjing pemakaman, mereka bergegas menuju langit yang jauh. Tidak ada gunanya untuk tinggal, Kaisar Iblis mengaktifkan darah konjak tubuh, memasuki keadaan konjak berkepala 3 berlengan 6, dan memperbaiki kekuatan untuk mencapai ranah domain, ditambah tubuh besar setinggi 100.000 kaki. Kekuatan arogansi dan darah, tanpa cara lain yang digunakan, telah mampu bersaing dengan para penguasa. Tuan Tanah, faktanya, 4 pertempuran besar di tangannya, baru sekarang menunjukkan satu, terutama tahun-tahun emas perang, bahkan kesalahan abadi dapat membunuh, hanya 3 penguasa, tidak ada kualifikasi seperti itu untuk perang duniai. Faktanya, mereka tidak harus tinggal, karena tugas telah selesai, meskipun warisan sejati kelompok iblis belum muncul, tetapi hal yang sama berlaku untuk Kaisar Mo Zenfeng. Keempat eksentrik abadi yang tersembunyi dalam kegelapan akan segera datang, dan pada saat yang sama, membunuh Kaisar Iblis Mo Yufeng, sehingga leluhur abadi dari kelompok iblis dapat dipaksa keluar. Hampir di saat berikutnya, di 4 arah yang berbeda di kejauhan kehampaan, pada saat yang sama, ada raungan yang mengerikan, dan keempat abadi dari aliansi Wan Sui akhirnya datang. Raungan, "Hei, Mo Xiaur, kamu akhirnya muncul, hari ini dewa ingin melihat, bagaimana kamu bisa melarikan diri." Oh, hari ini, iblis ditakdirkan untuk menjadi sejarah, atau menyerah, atau mati. Saat suara gemuruh keluar, keempat arah kehampaan yang berbeda ini berada jauh, masing-masing dengan tekanan horor yang mengejutkan dan tak dapat dijelaskan, tiba-tiba muncul, dan memaksa Kaisar Samsung untuk datang 4 abadi. Pada saat yang sama, bentuk tubuh belum muncul, tekanan kengerian abadi telah mengejutkan bagian kekosongan ini. Puluhan juta mil langit berbintang kosmik telah mati, sebagian besar bidang bintang iblis, semuanya pada saat ini seolah-olah di penjara. Udara tak kasat mata mengungkapkan perasaan lembab dan represif. Monster tua abadi, api ajaib. Hanya jatuh pada satu, itu sudah cukup untuk menekan satu sisi kehampaan, dan sekarang 4 monster tua abadi datang, bidang bintang manusia sihir hari ini, ditakdirkan untuk mengalami ujian hidup dan mati. Kartu, suara retakan tajam terdengar di 4 arah berbeda di kejauhan. Langit berbintang kosmik memecahkan 4 retakan kehampaan, dan 4 monster abadi dengan napas yang menakjubkan hampir datang pada saat yang sama. Dan semuanya telah memanifestasikan darah tubuh, meskipun tidak terlalu besar, hanya 1 juta, tetapi ini jelas merupakan hasil dari kendali yang disengaja dari 4 monster tua. Di dunia abadi, bahkan jika tubuh pembuluh darah yang berdarah terwujud, tidak perlu bergantung pada ukuran tubuh untuk mendapatkan kekuatan darah. Melihat keempat gek abadi ini dengan tekanan tertinggi, Konjak Taiko yang awalnya tanpa ekspresi, tiba-tiba menjilat mulutnya, raut wajahnya menunjukkan sedikit keanehan. Pada saat yang sama, gelombang nyamuk darah di bawah kaki gelombang masuk ke tubuh dunia abadi, diikuti oleh gelombang lain, tahun-tahun emas perang akan dikorbankan olehnya, masih tergantung di bawah kakinya, terompet besar, menunjuk ke depan. Makhluk aneh abadi yang datang ke arah ini adalah rubah berdarah, tubuh besar setengah rubah dan setengah kalajengking, dengan tubuh rubah, menyeret ekor raksasa merah muda berbulu, tetapi kepalanya adalah burung unta. Mahkota merah seperti darah, mata segitiga, cahayanya beracun, dan terkunci di Yesuan. Rasanya sangat tidak nyaman baginya, sama seperti dia sedang dicari oleh 2 hawa dingin dalam daging dan jiwa. Karena alasan ini, wajah Yesuan tenggelam dan memutuskan untuk mengambil rubah dewa ini untuk memulai. Sama seperti rubah dewa yang hancur keluar dari celah kehampaan oleh gelombang, 3 arah kehampaan lainnya berada jauh, dan 3 makhluk aneh abadi lainnya juga melangkah keluar dari celah kehampaan dan turun sepenuhnya. Guntur api berwarna-warni, seluruh tubuh mengepul dengan api merah, biru dan biru. Api itu bergulir, meskipun itu adalah burung, ia tampak seperti burung yang telah diperbesar berkali-kali, tetapi bulunya jelas luar biasa. Masing-masing memiliki raimon, yang lemah yang ditelan secara teleskopik. Jelas, guntur api berwarna-warni ini pasti memiliki kekuatan petir yang kuat, dan mulutnya tajam dan tajam, tidak hanya mengepulkan api 3 warna, tetapi juga tenda listrik keperakan yang berkedip, di bawah kecepatan sekilas, takut itu adalah tingkat yang sama dari keanehan abadi, Anda harus meminum kebencian. Benar-benar berbahaya, keanehan abadi ketiga adalah harimau iblis kalajengking hitam. Seluruh tubuhnya hitam dan bertinta. Seperti batu giok paling murni, itu juga sama dengan Kilau Yingying.
Tetapi bentuk setengah tubuh harimau kalajengking hitam ini diselimuti kabut hitam tebal. Kabut semacam ini mengalir keluar dari tubuh, dan dapat merasakan jarak yang kuat melalui jarak kehampaan yang tak berujung. Kepada iblis pengkhianat itu mendesah lega. Jelas, kabut hitam yang menghantui dirinya sendiri haruslah sejenis konjak. Harimau kalajengking hitam ini pasti memiliki metode serangan yang tidak konvensional, atmosfernya terlalu terkendali, dan konjaknya jernih, tetapi itu memberi orang-orang rasanya seperti air. Ini jelas sangat kontradiktif, tetapi sangat cocok dalam satu tubuh, mengungkap misteri yang dalam. Keanehan abadi terakhir, tampaknya jauh lebih umum, 3 bidang alam semesta dapat dilihat di mana-mana, itu adalah kalajengking terbang. Fei Tianyu berbeda dari beberapa binatang buas biasa di bagian dalam bintang-bintang. Itu adalah racun kuat yang hidup di kehampaan alam semesta. Meskipun hanya satu atau lebih pasang sayap raksasa, itu sama saja dengan binatang buas biasa. Tingkat keganasan telah meningkat secara geometris. Yang lebih penting, kantung racun dalam kalajengking terbang ini benar-benar dapat berevolusi. Dengan peningkatan kekuatannya, transisi tingkat kehidupan, racun yang disekresikan dalam kantung racun, toksisitasnya semakin menakutkan. Kalajengking terbang umum, hanya sepasang sayap kalajengking di bagian belakang, tetapi sekarang kalajengking terbang tingkat abadi ini, tubuh-tubuh hijau tua di bagian belakang, tetapi deretan 9 pasang sayap berdarah. Ini menunjukkan bahwa kecepatannya sangat cepat, dan tingkat evolusi tingkat kehidupan juga sangat tinggi, karena simbol evolusi tingkat kehidupan kalajengking terbang adalah sayap bagian belakang kelompok etnis ini. Groteskue abadi hanya mewakili kultivasinya yang kuat, tetapi 9 pasang sayap berwarna darah mewakili tingkat evolusi hidupnya. 9 adalah yang tertinggi, menunjukkan bahwa tingkat evolusi kalajengking terbang abadi ini telah mencapai puncak spesies ini, dan kengerian racun yang disekresikan oleh kantung beracun di dalam tubuh takut disertai dengan tingkat groteskue abadi, terkontaminasi dengan yang sebelumnya. Poinding, tetapi juga harus diracuni ke tanah. 4 makhluk abadi yang aneh, mendekat dari 4 arah yang berbeda, kecepatannya tidak terlalu cepat, jelas mereka tidak terburu-buru. Dengan mentalitas kucing dan tikus, pertempuran ini dianggap sebagai permainan berburu. Booming, di kehampaan, suara ledakan masih berlangsung. Perang sebelumnya menghancurkan jutaan benteng besar dan kecil serta benteng-benteng aliansi 10, dan iblis kehilangan lebih dari 2 juta kapal. Bagaimanapun, armada elit aliansi klan Wan hampir tidak mati, dan hanya mencari kemajuan yang cepat. Seperti manusia yang ganas dan kejam, daya mematikannya tidak mengherankan, dan iblis membayar harganya untuk itu. Pertempuran ini, meskipun hanya berlangsung kurang dari sehari, tetapi lebih dari 3 juta kapal perang hancur, dan sekarang semuanya tersebar di kehampaan di luar lingkaran pertahanan dalam Raja Sihir Samsung, dan beberapa telah membakar Grey, hanya menyisakan lunas tebal kapal perang di seberang kehampaan, seperti alam semesta sampah. Tetapi lebih banyak kapal perang, masih memancarkan cahaya dan panas, dan ledakan berikutnya terdengar dari waktu ke waktu, menerangi seluruh bagian kehampaan. Dalam lingkungan darah dan api seperti itu, orang kuat iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam lingkaran pertahanan Samsung Iblis, saat ini, semuanya jatuh seperti gua es, kecuali beberapa elit tingkat tinggi inti yang mengetahui warisan sejati kelompok etnis, sisanya hampir semuanya berwarna abu-abu. Keempat abadi datang pada saat yang sama, dan mereka perlahan-lahan maju ke 4 arah yang berbeda. Ini jelas merupakan bencana hidup dan mati yang nyata. Di mata sebagian besar iblis dan suku, kali ini, iblis hampir tidak ada kehidupan, dan ditakdirkan untuk lolos dari nasib tragis genosida. Dalam ketenangan, Mo Huang Motiantian kontemporer dengan cepat mengeluarkan instruksi untuk mengecilkan garis pertahanan. Jutaan kapal perang di luar lingkaran pertahanan dalam Samsung Raja Sihir semuanya dievakuasi dan memasuki lingkaran pertahanan dalam, dikelilingi oleh 3 kaisar dan 2 penjaga. Kekosongan di luar atmosfer bintang-bintang. Pada level pertempuran ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, mengecilkan garis pertahanan, hanya untuk menghindari dibelenggu dan memancing di kolam. Bahkan pertahanan langit berbintang dari garis pertahanan internal Samsung Iblis telah dibuka sepenuhnya. Susunan besar ini hampir dihancurkan sekali oleh Ye Xuan, tetapi sudah diperbaiki. Sebuah tudung pertahanan energi besar perlahan muncul di kehampaan, lebar hingga tidak bersalah, dan salah satu dari 3 bintang kaisar, penjaga kedua, dan semuanya tertutupi di dalamnya.